like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Yuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget ngupload, kita mau upload lagi. Tapi upload ya berbagi pengalaman aja sih. Bukan masalah materi atau gimana, tapi berbagi pengalaman. Saya pengen main ke biasa trip lagi. Kita mau ngecamp lagi di Pulau Laki, Kepulauan Seribu yang ada di daerah Sebatan sana ya. Sebatan masih lurus, kita lewat ke ini, lewat di Tanjung Kait penyeberangannya tentunya. Gue pengen camp-camp sambil bikin sambal anggur. Gue pengen kasih tahu dulu kalau misalnya anggur juga bisa dibikin sambal, tapi kita akan cari anggur-anggur yang biasa dibuat untuk sambal di Tangerang Rip. Yang jelas bukan anggur Dickson ya. Yang jelas bukan anggur Dickson, bukan anggur Transfiguration juga ya. Bukan anggur. Cobain dulu anggur Dickson. Nah, taruh di geraham. Ngeri. Tapi yang akan saya buat untuk sambal adalah anggur yang punya cita rasa asam, atau biasa saya bilang ini adalah the Count of Monte Cristo. Langsung aja kita ambil gunting. Biasa gunting Haston Super, tapi gagangnya udah gue copot. Belinya biasa di toko kerabat saya, Om Deki ID ya. Kita ambil langsung si the Count of Monte Cristo nya. Nggak usah banyak-banyak, kalau buat sambal cukup lah, paling juga 1 dompol. Kebanyakan sambal anggur 1 dompol. Langsung kita gas the Count of Monte Cristo. Merahnya nyala, hitamnya pekat, tapi emang dia punya karakter rasa asam ya. Nih bisa dilihat mata saya kalau lagi makan asam gitu. Cocok banget dibikin sambal anggur. Baru 1. Kita ambil 1 lagi yang dompolannya lumayan. Penjarangan 50%, bentuknya udah kayak batu, nggak bisa berubah, cuma atas doang nih. Ini juga dompolannya berbeda. Ini udah kayak batu, nggak gerak. Penjarangan 50% aja bisa padat kayak gini, apalagi nggak dijarangin, pecah-pecah. Tapi emang si Monte Cristo tuh punya karakter, kulitnya emang agak tebal ya. Dia punya cita rasa asam, cocok banget buat anggur. Buat anggur, cocok banget buat sambal. Yuk, ikutin terus. 2 dompol. Hasil karya Tangerang Rip, masih banyak lagi tentunya. Jadi Monte Cristo juga buahnya nggak cuma 1 dompol ya, lumayan banyak juga. Lihat ini, yang masuk ke Verasian yang, ini masterpiece-nya. Mantap banget ya. Ini langsung 4 layer nih, 4 dasi tuh. Dalam 1 tunas keluar 4 gini. The Count of Monte Cristo. Jangan bawa cuma The Count of Monte Cristo dong. Kan teman-teman saya juga banyak di situ. Kalau kita mau nyebrang, kita ambilin apa ya? Kita ambilin trans deh. Ya, kita ambilin trans 1 dompol. Oke, langsung aja kita ambil. Kecrot. The best. Gas, langsung aja kita siap-siap menuju ke mana tuh? Ke Pulau Laki ya. Kita ngecamp di sana.
Nikmatin keseruannya aktivitas-aktivitas Tangerang Trip di Pulau Laki. Tentunya masih ada hubungannya dengan anggur. Kita akan buat sambal anggur. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ikutin terus. Assalamualaikum, kita lanjut aja. Check it out. Lihat, penting apa ini? Mana kali ini? Gila. Oh, sekarang adalah jam 3, aktivitas kita di Pulau Laki ya. Kita lihat dulu, nah teman-teman pada sleeping. Oke. Ini ada Om Mardi. Tidur enak banget, bangke. Di sini ada orang juga nih. Tapi baru kurang lebar gini ya. Tombol itu. Tadi kita. Oh iya kan. Enggak apa. Telur. Oke, aktivitas kita pagi-pagi sebelum kita masak sambal anggur nanti siang, kita mau sarapan dulu. Ya, ini dengan chef bacot ya. Chef parakin. Parah banget coy. Untung satu lagi gak ikut ya. Ayo diaduk guys telurnya. Oke, guys, ini guys. Oke, kasih bumbu dikit nih, biar ada rasanya. Kecil dong, kecil dong. Dengan Om Adal. Aku malu. Ya, kamar gadis seperti ini guys, tendanya juga sudah penuh dengan gambar arsitek. Di situ udah ada tapi itu telur goreng, bakso goreng sama apa itu? Kotak, sosis-sosisan. Ini ada cabe, tapi chefnya malah kabur kan, malah gosong, apinya gede banget guys. Oke, tentunya didasari kan suruh ganjel tapi pakai kayu kan, Pak. Nah, ada tehnya juga. Kalau Tangerang Grill spesial ini teh susu cenah. Nice. Sedap dulu. Langsung kita seruput. Kita bawa minyak. Mantap. Tuang nih, tuang. Hah? Dioseng guys. Nice, mie campur. Lawannya nunggu nih. Telur. Nasi. Nasi tangan nih. Tangan lah. Yos, menu kita di pagi ini, pagi-pagi di Pulau Laki. Yes. Ngeri. Mie goreng adanya aja ya, karena emang kita huntingnya itu mau cari kerang kampa itu di sore hari ya, siang hari kali ya, siang hari cari kerang kampa. Jadi ntar siang kita akan masak utamanya main course gitu ceritanya. Enak bang, nice. Ya, di siang yang cerah ini di Pulau Laki ya, alhamdulillah udah dapat nih bahan utama main course alias kerang kampak atau bisa disebut kerang kampak. Oke, di sini kita akan kasih tahu bagaimana cara mengolahnya kerang kampak. Langsung singkat saja seperti itu. Oke, ini namanya kerang kampak. Kenapa disebut kerang kampak? Sebenarnya sih lebih mirip ke kampak ya. Jadi kalau misalkan di sini dikasih ini jadi kayak kampak begitu ya. Cok kan. Oke, bagian mana aja sih di kerang kampak ini yang bisa dikonsumsi gitu ya. Oke, kita akan langsung lihat bagaimana cara mengolahnya. Cikicrot. Oke, ini kerang kampak ya. Jadi cara membukanya cukup dibuka aja. Mana nih pisaunya? Gaya-gayaan pisaunya juga pakai pisau grafting ya. Biasa kita akan buka satu wilayah bagian slide atasnya dulu gitu.
menggunakan palu aja seperti ini sampai dia pecah, tapi hanya satu layarnya saja. Oke, kalau misalkan di sini masih mengait, soalnya di sini ada 2 pengait ya, ada 2 pengait di bagian bawah dan bagian tengah. Nah, karena kita akan pakai layer salah satu layernya atau salah satu cangkangnya itu untuk bagian si mangkoknya gitu, bisa kita manfaatkan sebagai mangkuk gitu. Jadi kita hanya ini layarnya saja. Congkel saja, bukan dicongkel ya, tapi di kayak nginiin kambing lah, di slice dari dalam itu biar cantik tampilannya. Oke, selesai. Kalau sudah selesai ini bisa mangap. Nah, kayak begitu. Nah, cakep banget. Ini kita buang bagian yang tidak perlu saja. Kita buang. Kita hanya menyisakan otot yang mengikat cangkang ini yang begitu keras. Tapi kalau misalkan sudah dimasak dia akan jadi lembut. Oke, seperti ini. Nice, kerang kampak. Beautiful. Oke, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, tadi udah saya bersihin. Aduh, cakep. Dan yang ketiga, yang keempat, oke, di skip aja. Jadi selain kerang kampak ya, gue dapat juga lumayan banyak nih kerang kampaknya, gede-gede. Nah, oke. Gue juga dapat kerang darah atau kerang putih ini, kerang hijau, lumayan banyak kerang hijau. Kerang putih polos nih, kerang tiram ya, tiram ini, maybe. Oke, dapat segini banyak. Dan yang kecil-kecil mau gue masukin dulu, tapi yang kerang kampak ini spesial karena main course-nya kita siang ini tuh ini ngeri ya. Yos, dalam satu kerang kampak ya, dalam satu kerang kampak hanya menghasilkan segini daging aja. Jadi ini tinggal kita slice aja ya, pelan-pelan dari mulai dari bawah. Oke, seperti ini sampai dia copot gitu dan menghasilkan daging aja. Nah, jadi dagingnya seperti ini. Nah, nanti kita akan cuci dulu. Setelah dicuci langsung kita masak dengan sambal anggurnya. Sambal anggur The Count of Monte Cristo. Ngeri nggak ya? Oke, ini dagingnya. Sashimi husai, Mak. Yo, emang masih kotor ya? Nanti kita cuci dulu. Ada Oke, Jakarta ini mahal ini. proses penggorengan. Proses penggorengan. Jadi kita nggak pakai panci. Ini yang khusus yang 3 ini nggak pakai panci. Nagi. Garlicnya, cabenya. Cukai, ini adalah persiapan untuk membuat sambal anggurnya ya, sambal anggur The Count of Monte Cristo tentunya. Kita panaskan dulu wajannya. Yos, api sudah menyala. Tunggu sampai airnya kering baru kita masukin minyak. Sementara nunggu panas kita lihat dulu sebelahnya. Ngeri nggak lo? Ngeri nggak lo? The Count of Monte Cristo Dicampur dengan kampak-kampak. kampak-kampak. Ayayayay, ngeri nggak? Oke, sudah mulai kering, kita masukkan minyaknya biar sedikit hangat dulu dia. Oke, kita akan menggoreng bahan-bahan untuk membuat sambal ya. Oke, bahan-bahannya adalah membuat sambal ini dia. Yos, ini adalah bahannya. Cara membuat sambal cukup bawang merah ya, paling 5-6 siung, bawang putihnya 2 siung. Nah, kalau misalkan cabai merah terserah selera Anda. Kalau mau pedas ya banyak, kalau nggak pedas ya sedikit. Tentunya bahan yang high class nih. The Count of Monte Cristo, anggur asam ya, bukan anggur manis tapi ini anggur asam ya, kita bikin jadi sambal aja. Oke, setelah minyaknya udah panas kita masukin bawang aja langsung.
Ini cara goreng bawangnya pun kalau gua sih spesial, karena bukan caranya ya, dia tekstur kematangannya itu. Kalau misalkan bawang putihnya itu udah mulai berwarna coklat, kita juga motongnya cuma satu batang, satu bawang gitu, kita belah dua, udah cukup, langsung digoreng seperti ini sampai bawang putihnya sedikit warna coklat, nggak burn ya, nggak gosong ya. Baru kita angkat, masukin ke dalam cobek sini. Itu untuk yang pertama. Setelah itu baru kita goreng cabai sampai dia kisut, sedikit kisut, baru kita masukin juga ke sini. Baru yang terakhiran si The Corn of Monte Cristo. Oke, diaduk-aduk, aduk-aduk. Oke, aduk. Buset, ini orang belum apa-apa dia udah bikin main course sendiri. Ini terbaik. Asam dari Monte Cristo itu mengandung asam tingkat pH-nya itu 7. 8 sama tinggi. Kalau pH tuh justru Serius, turun Lu cobain. di 5 apa di 6 gitu. Kagak, asamnya ini beda. Asamnya ini beda. The Corn of Monte Cristo. Di mix sama aroma-aroma. Nice. Mas Renya kerasa nggak? Umaminya dapat banget. Belum makan dan Tapi belum jadi, kampretnya udah nyobain we itu orang kan. Udah biasa kalau kita camping emang kayak begitu, udah biasa. Kita tunggu sampai si bawang putihnya sedikit warna coklat ya. Ini masih putih. Sabar. Yuk guys, si bawang putih udah mulai berwarna sedikit coklat, berarti ini tandanya udah bisa kita angkat. Oke, sudah dimasukin ke dalam cobek ya, cobek kecil si mini. Karena ini kosong, langsung aja kita masukin si cabai-cabean. Masukin cabai, nah goreng. Terus trot, muncrat. Sebari nunggu cabai, kita masukin garam di dalam cobek ini. Oke, udah dimasukin garam dan penyedap Royco, sama bawang merah, bawang putih, sama cabenya udah mulai masuk. Sekarang ini nih si Monte Cristo-nya kita belah jadi dua, terus dibuangin bijinya, baru masukin ke sana ya, ke si panci. Oke, kita di sini pakai 10 butir atau 10 buah bagian Monte Cristo, kita belah dua dan kita masukin ke penggorengan untuk dimasak sambil dihancurin ya. Jangan lupa bijinya dibuang. Oke, sudah dimasukkan ke dalam wajan. Sementara menunggu dia ini ya, bluduk-bluduk gitu ya, kita sambil ngulek-ngulek ini deh. Oke, langsung aja kita ulek. Hobah. Ya, jatuh, nggak apa-apa, belum 5 jam. Ulek dan jadi tuh anggurnya kalian goreng sampai ini ya, sampai hancur. Bener-bener kalau anggur itu bisa diganti, anggur Monte Cristo ya yang punya tekstur rasa asam itu bisa untuk mengganti tomat, karena dia juga punya rasa asam untuk menyimbangkan rasa dari sambalnya itu juga. Kita hancur-hancurin aja dulu. Setelah hancur barulah sambal yang kita ulek tadi masuk ke sana. Langsung aja masukin sambalnya yang udah dikumpulin ini ke dalam penggorengan. Iya. Ya, aduk. Karena udah dimasukin garam dan penyedap, dan ini udah tinggal nunggu ini aja. Iya, diaduk merata, udah aduk merata ya udah siap untuk dikonsumsi. Kalau yang nggak suka banget pedas bisa dikasih gula merah. Kalau pengen yang pakai terasi juga bisa pakai terasi. Ya, kalau udah tinggal matiin sambil diaduk-aduk. Nice. Sambal anggur The Corn of Monte Cristo sudah jadi, tinggal disajikan. Nah, platingannya udah jadi, langsung aja kita kasih sambelnya. Nice, terbaik. Siap, anak nongkrong mah ini udah is the best, man. Waalaikumsalam. Ayo digelar.
Bolong nggak? Gua soalnya ambil momen. Terbaik acak kadut, nasi liwet, telur goreng, terong goreng, otak-otak, otak-otak, pete, ya. Penutupnya The Crown of Monte Cristo buahnya. Pakai buah, ada lemonnya juga. Buset, nih daging kampa-kampa, ya. Dicobain om, dicobain. Gimana sambal The Crown of Monte Cristo-nya nih, asamnya kerasa. Anjay. Otak-otak siap. Telur goreng siap. Nasinya nasi apa ini? Nasi liwet siap. Ketawa mulu dia. Nah, ada terong goreng siap. Nah, daging kerang kampa-kampa ya. Ini kerang hijau. Ada pete. Sambal anggurnya gimana? Bangsat kata dia, kampret banget. Gimana sambal anggurnya, Om Adul? Aduh. Ini gua colek dulu ini. Oke, diambil sambal anggurnya. Set. Pakai nasi ya. Ya, pakai nasi, kasih pete ya. Kasih terong sedikit nih ya. Set gitu kan. Set terong, pulup ya. Nah, aduh, petenya ketinggalan. Ya, siap. Siap. Kerang kampanya. Ini barang mahal sebenarnya nih, kalau misalkan nyampe ke pasar Swalen tuh barang mahal banget. Ada mulu, makan dulu nih. Jangan matang. Daging seutuhnya, ngeri. Kasih sambal Monte Cristo. Cocok lagi. Tapi sekarang pakai terong bakar. Terbaik. Asamnya kerasa banget. Emang kayaknya nih anggur The Crown of Monte Cristo datang ke Tangerang Rep emang sengaja untuk dibikin sambal pengganti tomatnya ya. Ini namanya kalau bisa dibilang mah sambal ningrat guys. Terbaik. Jahat. Terbaik. Jahat asli. Perjuangannya ke sini buset, namanya kita tangan kena kerang kampung-kampung. Sempat emosi juga bikin konten, kapalnya pada berisik di mari ya. Cobain The Crown of Monte Cristo tapi dijadiin lauk. Asli dijadiin lalap ge masuk. Kayak ini naon eta teh? Naon eta segening. Oke, gitu aja, cukup sekian konten dari gua. Makan dulu. Kita lihat makan dulu, selesai kita langsung pulang. Close your eyes and just take